Kalau pangan warisan dan budaya pangan kita tidak punah, seharusnya masyarakat Indonesia tidak ada yang stunting, nggak ada yang malnutrisi, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang miskin. Nggak ada alasan untuk lapar. Nggak ada alasan untuk itu. Nah, janganlah kita menjadi umat yang tidak bersyukur. Baik Mbak Heli, terima kasih sekali sudah berkenan mampir ngobrol pagi ini ya. Jadi saya mau mulai dari sekolah seniman pangan gitu ya. Ini buat saya konsepnya menarik banget. Kok pangan urusannya dengan kesenian gitu ya. Dan beberapa tahun lalu ya itu dimulai gitu. Boleh cerita nggak apa sih sebenarnya konsep seniman pangan itu? Iya, jadi sebenarnya seniman pangan sendiri itu lahirnya karena keprihatinan karena Indonesia kehilangan 500.000 petani setiap tahunnya. Gitu. Nah, jadi dan petani dianggap sebagai profesi yang kurang keren gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, tetapi pada saat kemudian saya berinteraksi dengan indigenous farmers gitu ya, smallholder farmers, saya melihatnya mereka nggak kayak petani, saya melihatnya mereka itu kayak seniman. Begitu cintanya mereka dengan warisan bahan pangan, kemudian bagaimana mereka mengolah dan menyajikan ke meja. Ini nggak seperti kayak yang corporate farming gitu yang istilahnya kayak nggak ada soulnya gitu. Nah, cara mereka menceritakan, cara mereka merawat tanaman, dan mungkin yang paling berkesan buat saya itu adalah pada saat mereka ngajak saya ke sawah, saya harus lepas sepatu. Karena itu adalah silaturahmi kita ke tanah, ke bumi dan ke tanaman. Filosofis banget ya. Filosofis sekali gitu kan. Nah, terus deh gitu dan bahkan ditanya juga kan, maaf Mbak, moodnya lagi bagus apa enggak? Maksudnya kenapa? Iya, kalau moodnya nggak bagus lebih baik nggak usah ke sawah karena nanti bikin sedih tanaman saya. Jadi menurut mereka nih tanaman juga interaksinya punya interaksi dengan vibe kita gitu kan. Saya langsung mati gaya dong ya gitu kan. Masa dasar orang kota yang agak norak gitu kan. Nah, tadinya waktu disuruh lepas itu sepatu, saya sempat aduh nanti ada ada cacing lah apalah segala macam gitu. Terus kata suami saya udah gak secerewet lepas aja gitu kan. Nah, jadi di situ mereka memang bilang dan memang pada saat kaki kita menapak itu kita bisa merasakan pulse nadinya dari bumi, kemudian interaksi itu. Jadi saya bilang ini kok agak berbeda ya gitu. Saya membayangkan ya bertani aja gitu. Tetapi makanya kita disebutnya kan sebagai budidaya pertanian gitu, karena memang ada budaya, ada budi di situ. Ada kearifan di situ. Dan kreativitas pastinya. Ada kreativitas di situ gitu. Nah, kreativitas bagaimana antara alam dan budaya itu berinteraksi gitu. Nah, jadi saya rasa mengatakan itu hanya sebagai petani atau pangan terlalu kurang menghargai dedikasi yang masuk di dalamnya. Gitu. Dan ini sepertinya kan mengubah persepsi kita ya tentang orang kerja sebagai petani. Dan biasanya kita taunya kan tanam padi nanti panen dan seterusnya dan banyak cerita sedihnya daripada. Tapi kalau lihat ini kan jadinya kayak petani atau kerja jadi seniman pangan nih keren ya. Betul. Dan ini mereka datang dari mana? Kan tadi Mbak Heli bilang 500.000 orang keluar dari pertanian gitu. Tapi mereka ini datang dari mana? Nah, jadi sebenarnya gini, kita mungkin suka salah menilai mengenai petani seolah-olah sebagai suatu profesi. Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim itu sebenarnya adalah mendarah daging. Jadi being petani itu adalah lifestyle, adalah gaya hidup. Bukan sebagai profesi. Jadi saya ingat sekali waktu saya masih kecil, mungkin juga Bang Fai juga sama ya gitu. Dulu guru juga bertani. Betul. Kemudian mantri di puskesmas juga bertani gitu kan. Jadi itu selalu everybody selalu melakukan pertanian itu sebagai bagian dari, kalau mungkin istilah dulu kita nyebutnya karangkitri, sekarang nyebutnya urban farming. Tapi yang namanya menanam tanaman makanan di pekarangan rumah itu bukan hal yang baru, dan itu kan bertani. Jadi sebenarnya kayak sekarang kan banyak nih ya urban farming dan macam-macam konsep. Kita udah pernah punya kita sudah melakukannya gitu. Jadi semua istilah-istilah baru yang keren gitu ya. Istilahnya sekarang ini urban farming. Dulu kita nyebutnya karangkitri. Kemudian kita nyebutnya agroforestry. Dulu kita nyebutnya kebun talun. Jadi bukan sesuatu yang baru, just renaming and rebranding it aja. Iya, gitu. iya.
Nah, Mbak Heli ini kan latar belakang hukum ya. Bisa nyampe ke pangan tuh gimana sih ceritanya? Nah, mungkin kombinasi antara masa kecil karena saya memang lahirnya tuh di kebun, gedenya di kebun. Mungkin kalau Bang Fai tahu Gunung Ijen. Nah, saya dulu growing up-nya di situ waktu masih balita gitu ya. Nah, karena tempatnya sangat jauh dari kota terdekat yang ada pasar itu 4 jam off-road. Jadi otomatis ibu saya menanam semua bahan makanan yang kita perlukan. Ikan, ayam, kambing, buah-buahan, sayuran, semuanya lah gitu. Kecuali yang enggak tuh yang basic ya kayak minyak, beras kita enggak gitu ya. Tetapi hampir semuanya yang lainnya itu kita budidaya sendiri. Jadi sebenarnya itu kayaknya dari kecil saya udah terbiasa dengan bahkan saya baru tahu bahwa makanan itu harus beli itu umur 5 tahun. Oh gitu. Tadinya saya pikir ya udah pokoknya tinggal ke belakang rumah ambil masak gitu kan gitu. Nah baru setelah dibawa ke kota ke Jember dan segala macam, kok pakai uang gitu kan? Maksudnya makanan beli ya gitu kan kayak gitu. Itu satu hal yang baru. Itu yang pertama itu. Nah kemudian yang kedua saya memang hobinya masak, makan, jalan-jalan gitu. Nah kebetulan sebelum mendirikan Jafara maupun Sekolah Seniman Pangan, saya udah traveling ke 40 negara sebagai tukang makan, tukang masak. Udah pasti kan perginya ke farmers market, ke gourmet restoran, ke specialty store gitu. Nah jadi dari situ sebenarnya begitu saya diajak untuk keliling ke tempatnya petani-petani yang masih mempertahankan kearifan lokal, masih mempertahankan keanekaragaman budaya pangan, saya langsung ting ini kayaknya bisa ke Italia, ting ini kayaknya bisa. Jadi udah langsung bisa merelate gitu kan. Ini harusnya kemana-kemana gitu. Itu sebenarnya sih gitu. Nah kemudian kan kita ditantang, saya ditantang sama sebenarnya antara ditantang dan mendapatkan amanat dan mandat gitu ya dari petani-petani tua. Mereka pesannya sederhana. Mbak Heli, Indonesia itu kita sudah diberkahi keanekaragaman pangan yang berlimpah bahkan dalam bentuk tanaman pangan liar. Kalau pangan warisan dan budaya pangan kita tidak punah, seharusnya masyarakat Indonesia tidak ada yang stunting, gak ada yang malnutrisi, gak ada yang kelaparan, gak ada yang miskin. Gak ada alasan untuk lapar. Gak ada alasan untuk itu. Nah janganlah kita menjadi umat yang tidak bersyukur. Kita udah diberikan begitu berlimpah tapi kemudian kita abaikan. Nah pesennya mbah-mbah termasuk waktu itu Mbah Suko gitu ya, Mbah Gatot. Udah lupakanlah kita ini udah sepuh, ntar lagi juga udah meninggal gitu. Tapi bagaimana bahwa subsidi Tuhan untuk Indonesia itu bisa pass on to the next generation. Nah terus saya bilang satu-satunya cara harus dibawa ke pasar. Karena apabila ada sustainable consumption maka ada sustainable production. Nah terus mereka bilang ya sudah coba sana Mbak Eli bawa bagaimana apakah ada respon dari pasar terhadap bahan-bahan pangan yang terlupakan ini gitu. Ini Mbah Suko dan Mbah Gatot ini siapa sih? Mereka nih maksudnya. Iya petani ini petani-petani luar biasa lah ya gitu sebenarnya. Makanya saya suka ketawa kalau orang nanya, aduh Bu Heli binaannya banyak. Salah, sebenarnya saya yang dibina mereka. Jadi saya yang di brainwash sama mereka gitu ya, gitu. Jadi Jadi beliau-beliau ini adalah petani-petani yang waktu itu tergabung dalam Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu, which is sebenarnya itu penamaan organisasi untuk petani-petani yang sebenarnya masih mempertahankan kearifan lokal dan melakukan budidaya organik bukan karena disuruh, bukan karena pasar menghendaki organik, tapi karena mereka percaya bahwa mereka punya amanat untuk memelihara bumi, memelihara alam dan memastikan bahwa apa yang mereka hasilkan tidak merusak tubuh manusia, gitu. Nah, jadi kebetulan kalau Mbah Suko sendiri pada waktu awal-awal istilahnya revolusi hijau, program swasembada beras gitu, beliau sempat dimasukkan penjara karena menolak menanam padi baru. Karena waktu itu kan semua padi kuno nggak boleh dipakai, harus diganti dengan padi baru. Alasannya bahwa lebih intensif, lebih produktif. Nah, tapi Mbah Suko waktu itu men-challenge, beliau bilang nggak mungkin bikinan manusia lebih bagus daripada bikinan Tuhan gitu. Nah, akhirnya beliau terpaksa harus baru bisa keluar setelah menandatangani pernyataan bahwa di sawahnya akan menanam padi baru. Nah, kemudian yang beliau lakukan adalah kemudian beliau karena nggak mau punah benih-benih yang beliau sudah pelihara, akhirnya beliau menanamnya, bukan hanya beliau, ada banyak mbah-mbah yang lain mereka nanamnya di pot. Hanya untuk menjaga supaya benihnya tidak hilang. Mereka bilang gini, mungkin kita nggak punya hak untuk menanam sekarang, tapi suatu saat siapa tahu anak cucu kami
akan memerlukan dan mereka masih punya ini gitu. Jadi tolong dipelihara gitu. Nah dulu Indonesia punya 7.000 jenis padi sebelum tahun 60, tapi kemudian dengan program Revolusi Hijau itu menjadi tergusur. Mungkin di jaringan yang ada di kalangan kelompok-kelompok petani itu masih ada 1.200. Nah gitu. Ini mereka-mereka ini kalau saya dengar keterangan Mbak Heli ya, ini kayak aku nanti nangis Pak kalau disuruh cerita Pak. Sama-sama merinding, sama-sama merinding. Dan ini mereka nih kayak apa ya, kalau di universitas mungkin setara profesor ya. Kalau di kesenian kita bilangnya tuh empu. Iya. Ya, jadi betul. Mereka nih betul-betul orang-orang yang ya guru besar kehidupan sebenarnya gitu betul, ya. Betul. Nah tadi Mbak Heli sempat bilang kita punya 7.000 ya jenis padi yang berbeda-beda dan sumber pangan ini juga sebetulnya juga sangat bervariasi. Beragam. Tapi kenapa sih kita sekarang paling nggak laporan yang saya baca gitu, kita mengkonsumsi tidak lebih dari 14 spesies, mungkin kurang dari itu ya. Saya baca beberapa laporan gitu ya. Tadi ya Revolusi Hijau membuat kita kebanyakan kita makan beras, sehingga konsumsi beras per kapita kita naik tiba-tiba. Tinggi sekali gitu. ya. Sekarang katanya konsumsi gandum per kapita tinggi sekali bahkan melebihi beras. Padahal kita nggak produksi gandum. Ini bisa cerita nggak soal itu? Ya ini lebih kepada masalah globalisasi gitu, karena saya ingat sekali saya nonton ada film historis gitu ya. Jadi waktu itu dia dinyatakan ini dari cerita waktu zaman Sultan Abdul Hamid, jadi Sultan Ottoman efektif yang terakhir. Dia mengatakan bahwa globalisasi akan memakan kita. Dan kalau mau mengontrol dunia sangat mudah. Ganti makanannya, ganti aksaranya, dan ganti bajunya. Maka semuanya akan terkontrol dalam satu kapitalisme. Terjadi pada kita nih? Seluruh dunia. Ya. Jadi bahkan begini, kalau kita bicara gandum zaman dulu Pak itu ada beragam. Di dataran tinggi Golan ada apa, kemudian di Iran, di Irak, kemudian di itu sama, bahwa beras ada sampai ribuan, jenis gandum pun juga sebenarnya ada ribuan juga. Nah sekarang udah mulai muncul, ada jenis-jenis, ada spelt, kemudian ada gamut segala macam mulai bermunculan gitu. Kenapa? Karena ternyata gandum yang bikin orang sakit gluten intolerance adalah yang sudah dimodifikasi. Oh, jadi kalau kembali kepada gandum yang kuno, sama kayak kita kembali ke beras yang kuno, sebenarnya tidak akan merusak kesehatan kita. Nah jadi ini sebenarnya is a matter of global economic game, di mana semakin fokus jenis makanannya semakin mudah untuk dikontrol. Ini tantangannya besar sekali ya. Kalau misalnya sekarang kita mau bicara tentang apa ya kira-kira solusinya alternatif gitu ya. Dan Mbak Heli dengan Sekolah Seniman Pangan juga melalui Javara kan nih ya kita punya banyak yang di sini nih produk-produk lokal gitu ya. Ini ketemunya tuh gimana sih gitu ya? Katanya ada garam dari tanaman dari gitu Papua. Ya. Bisa cerita nggak soal itu? Ya, jadi kita kalau proses kami ini gini, kami ini lebih kayak makanya namanya seniman pangan. Kami fungsi sekolah seniman pangan itu lebih mirip kayak artis manajer. Kami manajernya. Petani, perimba, nelayan, pengrajin makanan adalah artisnya. Nah, kita melakukan talent scouting. Siapa sih orang-orang di pelosok Indonesia yang masih menguasai ilmu tentang pangan warisan, tentang teknik budidayanya, tentang teknik produksinya. Nah, kemudian dan itu yang kemudian perlu di grooming sebagai entrepreneur. Oke. Gitu, karena kalau tidak akan bisa menyambung ke pasar, karena someone harus ada yang menyambungkan dari apa yang kita punya dengan ke pasar. Nah, jadi Sekolah Seniman Pangan ini menggrooming entrepreneurialnya. Kalau talentanya sudah ada di mereka, itu kehebatan mereka. Bahwa itu ada, kalau saya sih dilepas di hutan Papua kagak tahu apa yang mau dimakan ya gitu kan. Kalau mereka langsung tahu, Bu, sumber gula dari situ, sumber garam dari sini. Ini ada kayu rasanya kayak bawang, ini seperti apa. Itu kan ilmunya orang-orang suku. Ilmunya mereka gitu. Tugas kita adalah memfine tuning, menyiapkan mereka supaya bisa menyajikan itu dengan format yang bisa diterima oleh pasar. Mulai dari format produknya, packagingnya, standar food safety-nya gitu seperti itu. Nah, termasuk ya jaringan distribusi dan marketingnya. Karena kalau tidak ya itu akan terputus. Dan kalau tidak ada sustainable consumption, maka ini lama-lama akan ditinggalkan. Gitu. Nah,
Ini agak mind blowing. Tadi bilangnya bahwa sumber untuk rasa asin manis sebetulnya juga ada pada tanaman ya. Sementara kita selama ini kan tebu. Gitu ya. Saya juga baru baca gitu bahwa tebu ini ternyata punya sangat-sangat besar dampaknya terhadap kesehatan kalau kita konsumsi gitu. Nah, pengetahuan semacam ini bahwa tanaman atau kita masuk ke hutan tuh ada kan pada si masyarakat ini gitu. Betul. Nah, jadi yang kita lakukan apa? Menggali, mendokumentasi. Kita ngintilin mereka. Kerjaannya adalah ngintilin mereka. Jadi pada waktu kayak kemarin terakhir saya diundang ke SIGI. Itu programnya LTKL. Mbak Gita gitu kan. Terus mereka bilang, Mbak Heli mau kemana? Gitu kan istilahnya, mau eksplor kemana? Kasih aku yang paling aneh, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya saya dibawa ke hutan purba yang usianya udah 800 tahun. Gitu, nah namanya hutan Ranjuri. Terus saya bilang gini, kasih saya orang yang paling tahu tanaman yang ada di sini. Saya bilang gitu. Akhirnya kita kemudian melakukan ini. Aku bilang, Pak tunjukin semuanya yang bisa dimakan atau bisa jadi obat. Surprisingly pohon yang usianya 800 tahun itu buahnya enak sekali. Jadi kayak beri-berian. Saya membayangkan, aduh ini kalau kita bikin wisata hutan purba gitu kan. Itu sebagai welcome drinknya. Ya kan. Itu kan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bayangin kapan kita punya buah dari yang pohon yang usianya 800 tahun gitu kan itu. Nah tapi ada yang lebih bizar lagi. Bu cobain ini Bu gitu kan. Saya bilang oh enak Pak. Bukan, ada yang lebih menarik lagi Bu. Jadi ada buah warnanya kuning. Di dalamnya bijinya coklat agak besar-besar. Ibu gigit bijinya. Begitu saya gigit bijinya exactly kayak black pepper. Terus saya bilang, aduh saya langsung kebayang ini kayaknya mereka bisa mengeluarkan produk lada hutan purba. Gitu kan. Maksudnya jadi hal yang seperti ini memang kita harus ngintilin mereka. Jadi don't tell them what to do. Tugas kita itu datang, observe, ngintilin mereka, mencatat, kemudian mencarikan peluang kira-kira bagaimana mereka bisa memonetisasi itu. Bagaimana mereka bisa mengkomersialkan itu. Gitu. Nah justru di sini nih saya jadi kalau tadi kan keterangannya bahwa biodiversity kita ini kan begitu luar biasa ya, dan orang-orang ini dengan pengetahuannya itu juga punya kemampuan untuk melihat ini semua sebagai sumber yang luar ada biasa. habisnya. Tadi ya persoalan ini ketika dimonetisasi pengetahuan mereka sendiri ini kan boleh kita bilang kekayaan intelektual kan. Betul. Gitu. Nah caranya karena buat mereka sepertinya ya gitu bahwa ya itu ada Bu Heli datang ini kita kasih gitu kan. Jadi nggak ada transaksi di sana gitu. Sementara sekarang kita tahu nih kekayaan intelektual sesuatu yang diproteksi, orang bikin uang dari sana, mendamaikan ini nih caranya gimana? Nah itulah kenapa membangun kapasitas entrepreneurship menjadi penting. Jadi mengidentifikasi tanaman atau atau resep atau teknik itu is one thing. Tapi membantu mereka untuk bisa memonetisasi itu, itulah kenapa entrepreneurship program harus dibangun. Nah di Sekolah Seniman Pangan itu kita punya 4 modul. Di mana di dalam modul itu selalu kita akan memulainya dengan melakukan food mapping. Food mapping itu pertama kita melakukan melalui ekosistem landscape. Gitu maksudnya dari vegetation yang ada gitu kan, itu yang pertama. Tapi kita juga melakukan mappingnya melalui, nah ini sebenarnya saya ditantang Pak Bang Fai nih gara-gara PKN 2021. Akhirnya saya buka manuskrip kan, akhirnya ngobrol sama Sugilanus, ngobrol sama ahli-ahli filolog lain. Ternyata ada pola food mapping lain yang kita bisa dapatkan bukan dari alam, bukan dari cerita petani atau perimba, tetapi dari manuskrip kuno, dari inscription, dari folklore, dari fabrics, dari lagu. Ternyata masih banyak lagi gitu kan. Sudah kita mulai garu-garu kepala. Buset, banyak banget gitu kan istilahnya gitu. It's exciting gitu, gitu kan. Tetapi kita tahu bahwa ternyata sumber untuk melakukan food mapping ada banyak. Kita harus mulainya dari core. Core-nya adalah dari food biodiversity mapping. Saya juga baru pulang dari Belitung sama gitu. Saya ketemu Mak Panggang itu kayak juru masak community yang pengetahuannya mengenai jamur yang bisa dimakan, daun yang menghilangkan rasa ini, daun yang ini, daun itu luar biasa gitu kan. Nah, jadi selalu mulai dari food mapping. Tapi setelah food mapping, what's next? Itu kan pertanyaannya tadi gitu. Nah, what's next-nya adalah
protection kalau tidak diarahin kepada komersialisasi percuma. Protection is one thing, tapi making it commercial and giving economic benefit for the community is another thing. Nah, jadi dari sini ada 4 modul yang kami kembangkan. Yang pertama itu adalah creative farming. Creative farming itu adalah bagaimana mau lahan sekecil apapun, petani bisa membuat commercialization out of it. Misal farm tourism. Jadi artinya harus didesainnya cantik untuk orang jalan-jalan gitu kan istilahnya. Jadi ada experience menarik ya ketika datang ya. Atau ada farm to table-nya gitu. Mereka lebih untung jualan farm to table, farm tourism dibanding mungkin dari komoditinya. Apalagi kalau rata-rata petani kita either nggak punya tanah atau tanahnya sangat sedikit. Jadi semakin itu kecil maka semakin harus dibuat berseni. Makanya tadi seniman pangan harus dibikin lucu, seksi, appealing gitu kan itu. It doesn't matter the size gitu kan gitu. Tapi keragaman dan cara menata itu menjadi sangat penting. Modul yang kedua itu adalah bagaimana dari komoditi jadi produk bernilai tambah seperti ini. Gitu. Jadi mereka pelatihan datang bawa komoditas, dalam 1 minggu mereka keluar produknya udah kayak gini. Lengkap dengan branding, design, pricing, costing, strategi marketing dan segala macam. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah untuk food service. Bagaimana dari food culture-nya mereka itu bisa menjadi jamuan-jamuan, experience jamuan. Makanya kan ada jamuan hutan Papua, masak dengan bakar batu, jamuan suku Sasak, jamuan suku Dayak, itu sendiri adalah yang mereka lebih untung jualan itu sebenarnya gitu. Karena daripada si produknya sendiri. Dari produknya sendiri, karena mungkin produknya nggak banyak. Kadang-kadang kita selalu mikir, ya volumenya harus besar, nggak harus. The minute you do mass, that's the minute you ruin ke ekosistem. Nah, ini nih yang saya tadi mau tanya. Kita bicara tentang industri pangan global gitu ya. Ada yang keempat. Yang keempat tadi adalah untuk memang pakai tourism. Gastrocultural tourism gitu. Nah, ini gastrocultural tourism bisa dibawa kemana-mana. You don't have to be there. Mereka bisa roadshow, sama lah kayak artis-artis pada manggung roadshow. Sama, mereka juga bisa roadshow kemana-mana. Ini jadi udah dipikirin semua ya sebenarnya. Tapi gini, pertanyaan saya tadi justru soal size. Ya, kita bicara tentang industri pangan global, mass dan segala macam dengan segala problematiknya. Gitu. Kalau ini kan kayaknya jawabannya lokal. Ya, more personal sebenarnya. Dan itu jangan salah, ternyata gini. Local and global sebenarnya connected gitu ya. Contohnya misalnya gini, kita ekspor ke Perancis ke specialty spice company yang di-owned by 3-star Michelin star chef. Gitu. Mengirimnya nggak banyak Pak, 50 kilo ini, 30 kilo ini, tapi kirimnya pakai pesawat dan mereka nggak pernah nawar harga. Dengan catatan Heli kasih saya panenan yang paling the latest, paling kualitas paling bagus, selesai. Jadi kita tidak harus membuat stres mitra-mitra kita dengan mengatakan harus volume besar, enggak harus. Justru yang semakin rare, semakin specialty, semakin limited edition ada pasarnya sendiri. Jadi jangan membayangkan bahwa pasar itu hanya supermarket. There are so many channel pemasaran, penjualan yang punya karakter berbeda-beda. Kalau kita memang punya volume besar, kita bisa menyuplai bahkan untuk industri. Kita konsisten sepanjang tahun, kita supply ke supermarket chain. Kayak contohnya kita baru aja kirim 40 feet container ke supermarket, jaringan supermarket nomor 1 di Chile. Gitu. Itu sampai memang ke Chile. Nah, itu untuk produk yang sifatnya memang kita bisa konsisten sepanjang tahun. Tapi when it comes to yang seasonal, limited, kayak contohnya yang garam tanaman dari Papua, kita dapat penghargaan dari Sial Innovation Paris 2018. Seluruh dunia nggak ada garam dari tanaman, nggak ada cerita. Gitu. Nah, itu kan bukan inovasi sebenarnya. Itu adalah rediscovery dari kita punya indigenous knowledge gitu. Cuman kemudian dipresent dengan cara yang berbeda gitu istilahnya gitu. Nah, saya pengen tahu nih, karena ini kan kita bicara tentang satu sumber yang sangat lokal, pengetahuannya juga lokal gitu. Sementara tadi Mbak Heli cerita, wah sampai ke luar negeri dan seterusnya. Tali sambungnya ini nih dari mana? Maksudnya tadi ya saya setuju ya, ada entrepreneurial dan seterusnya gitu. Tapi kan berarti networknya sudah ada kan, yang menjemput di sana juga udah ada gitu ya. Itu memang perjalanan yang kami bangun selama 17 tahun. Bagaimana membangun konektivitas ke pasar. Tapi saya diuntungkan satu hal kan Bang Fai, justru karena saya tidak punya background di industri makanan, bukan agronomis, tidak punya bahkan background bisnis.
enaknya kalau jadi orang yang nggak tahu apa-apa, semua dihantem, bener nggak? Ya kan gitu. Sebenarnya kalau secara bisnis di industri makanan, you're not focused. You are doing too many things, multiple sourcing dari Aceh sampai Papua, multiple product, multiple channel, itu orang gila kata gitu kan. Cuman that's the beauty of not knowing anything, hantem aja. Nah jadi akhirnya kita jadi punya repertoire yang sangat luas, how to enter the market. Oh kalau produk ini dengan ukuran segi, maksudnya dengan sizing volume produksi segini, maka lempar ke sini. Oh kalau ini ke sini. Jadi we know how to map which products goes to which channel and which market gitu. Nah that's the beauty of tidak tahu, sehingga kita ya labrak semuanya gitu kan, kayak gitu. Jadi juga dari segi managing marketing sangat berbeda ya dengan karakter perusahaan pada umumnya gitu ya. Karena network jadi penting sekali kan. Kita tahu tadi ya ada chef 3-star Michelin di sana yang akan senang produk-produk kita gitu. Nah sekarang ini apa yang diceritakan Mbak Heli penting saya kira ya buat kita. Jadi mengetahui sebenarnya kita punya sumber daya yang begitu luar biasa gitu ya. Tapi pada saat bersamaan kita juga menghadapi, ya paling enggak menurut FAO ya, mereka bilang nih kalau dibiarkan keadaan kita kayak sekarang gitu ya, 2050 nih krisis pangan gitu ya. Kalau tadi kan oke, ada niche market masuk ke dalam apa segala macam, tapi untuk katakanlah menjawab persoalan yang lebih umum, food security, ya, itu gimana caranya? Itu justru I'm sorry I have to criticize so much. Policy kita terkait dengan food security itu terlalu sentralistik. Menganggap bahwa dengan melakukan sentralistic policy maka akan menjawab, karena itu dianggap lebih mudah untuk mereka memanage. Seolah-olah bahwa yang di lokal itu sama sekali tidak berdaya. Seolah-olah yang di lokal tidak punya solution yang berdasarkan kearifan lokalnya. Nah justru sebenarnya cara seperti itu menciptakan beban yang luar biasa juga bagi whoever yang mengelola di sentral gitu, karena dia harus memikirkan sekian billion penduduk dunia gitu kan istilahnya. Tapi kalau mereka mendecentralize solution itu di tingkat lokal, biarlah lokal itu mencari solusi sesuai dengan kondisinya masing-masing. It's the problem sebenarnya. Problemnya kita bikin sendiri loh Pak gitu. Nah saya ambil contoh, kalau kita ambil contoh di Kasepuhan Banten Kidul itu kan ada 12 kasepuhan. Saya pernah datang ke yang sirna resmi gitu kan. Mereka hanya 600 kakak. Waktu saya mungkin ke sana itu sekitar 8 tahun apa 9 tahun yang lalu. Mereka hanya ada 600 kakak. 600 kakak ini mereka punya 450 lumbung padi, Pak. Di mana setiap lumbung padi itu ada 5 sampai 10 ton gabah. So in short, artinya satu desa punya cadangan makanan padi enough untuk 20 tahun ke depan. Sekarang saya tanya, negara mana yang punya cadangan sampai 20 tahun ke depan? Even dilakukan sentralistik nggak mungkin. Nggak mungkin. Keburu rusak semua. Nah kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka menggunakan cara kearifan lokal di dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak akan pernah menanam padi lebih dari 1 kali dalam setahun. Karena asumsinya tanah itu adalah ibu. Tidak boleh melahirkan anak lebih dari 1 dalam setahun. Karena otherwise dia akan, nutrisinya akan keambil semua. Akan rusak gitu kan. Sehingga yang mereka lakukan adalah begitu selesai menanam padi, sawahnya diubah menjadi kolam ikan. Karena kotoran ikannya memupukin. Nah setelah itu mereka tanam palawija karena nitrogennya akan memperkaya tanah. Setelah itu mereka diamkan, baru kemudian mereka tanam. Nah pertanyaan bodoh kami sebagai orang kota gitu kan, biasalah gitu ya. Saya tanya gini, emang cukup ya nanam 1 tahun sekali dalam setahun? Makanya akhirnya mereka tunjukkan. Daripada saya mencoba meyakinkan Mbak dengan ucapan ini, saya tunjukkan. Kita punya 450 lumbung padi dengan isi antara 5 sampai 10 ton. Itu 1 kali mereka menanam. Sekali panen. Dan mereka dalam sejarah mereka 650 tahun belum pernah gagal panen. Belum pernah gagal panen. Terus saya bilang gini, loh tikus, burung, itulah jahatnya kita. Kita sebagai manusia menganggap bahwa makanan itu hanya hak kita. Kalau kita perlakukan mereka sebagai living things yang juga perlu makan, kita sediakan makanan untuk mereka. Makanya mereka begitu bulan tertentu mereka panen, kan mereka pakai ani-ani ya, itu kan padinya kan padi tinggi pakai ani-ani. Nah yang belum matang pada sampai saat tertentu itu udah bukan haknya mereka, itu udah haknya burung.
gitu, dan mereka membaca bintang untuk menentukan padi mana gitu kan, sehingga mereka bisa menghindari serangan tikus misalnya gitu. Tapi prinsipnya adalah mereka tidak pernah menyebut itu sebagai hama gitu, karena apa, semua living things mereka perlu diberikan makan. Pada saat mereka diberikan makan, maka mereka tidak akan mengganggu haknya manusia. Makanya kalau Bang Fai ingat waktu PKN kita membuat video dokumentasi mengenai apa namanya maestro pangan, salah satu yang striking itu adalah budidaya juawut yang dikombin dengan padi di Belitung. Nah, dalam lubang yang sama, dalam sawah yang sama, ternyata apa? Mereka bagi-bagi juawutnya untuk burung, padinya untuk manusia. Gitu, sehingga semua kebagian. Nah, jadi kita menghantamnya kan selama ini dengan kimia gitu kan. Gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Tanahnya jadi rusak gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa kalau ingin menyelesaikan food security, biarlah setiap community diberikan kesempatan untuk membangun kapasitasnya di dalam menciptakan food security yang berdasarkan kedaulatan pangan. Jadi kemandirian pangan gitu. Dengan dengan sumber daya, dengan natural resources, dengan sumber bahan pangan yang memang ada di lokalnya. Maksud saya gini, jangan sok-sokan merasa bahwa kita bisa mengkontrol dan ngasih makan seluruh orang di seluruh dunia. Itu maksudnya gitu. Biarkan masing-masing take active role untuk itu. Gitu. Betul. Dan kalau lihat tadi ya, ada Pranata Lumbung gitu, dan ini kan bukan cuma sekedar tempat menyimpan gitu ya, karena ada organisasi sosial di dalamnya gitu ya. Tadi saya kira tadi penjelasannya filosofis banget gitu ya, bahwa sebenarnya ya tadi ya bahwa ini memiliki manusia dan hubungan dengan kan sepertinya pendekatan tuh sangat holistik ya. Betul. Ya, yang sering diomongin orang sekarang ini gitu, tapi sebenarnya yang mengerjakan adalah masyarakat ini. Tantangannya Mbak Heli, berdasarkan pengalaman ya, para empu dan masyarakat yang luar biasa ini kan hidupnya di lokal-lokal yang boleh dibilang tersebar di mana-mana ya, dan belum tentu terkoneksi gitu. Kalau tadi bicara bahwa ada sistem yang harus kita buat yang kurang lebih bisa membiarkan yang lokal ini berkembang, caranya menghubungkan itu bagaimana gitu ya? Gini, we have to bring in anak muda, generasi muda, gitu. Kenapa memang kalau di sekolah seniman pangan itu kita priority-nya itu adalah youth, anak muda, yang kedua perempuan dan indigenous community, gitu. Nah, the reason kenapa we have to bring in anak muda, karena mereka yang akan carry through to the future, dan mereka akan datang dengan perspektif yang lebih ngepop gitu kan istilahnya. Nah, beda sekali dengan 17 tahun yang lalu pada saat saya memulai perjalanan ini gitu kan. Sekarang I'm so happy to see banyak sekali anak-anak muda sekarang mereka mulai melakukan eksplorasi, kemudian mereka bermitra dengan masyarakat desa, mereka bawa ke kota dengan cara yang more respectful gitu, more fair, more respectful terhadap community ini gitu. Jadi sekarang itu momentumnya is there. Jadi mungkin kalau 17 tahun yang lalu we were like lone ranger gitu ya istilahnya gitu. Tapi sekarang I'm so happy melihat begitu banyak anak muda, justru yang muda-muda ini sekarang itu mungkin mereka lebih lebih nggak ada beban gitu ya istilahnya gitu. Mereka they find their own way gitu, they find their own quest gitu ya, personal quest gitu, di mana kemudian mereka melakukan eksplorasi itu, dan mereka udah belajar bahwa bagaimana untuk membangun kemitraan yang sifatnya lebih mutually respectful gitu. Nah, memang we have to bring in anak-anak muda untuk itu. Boleh tanya nggak? Ini apa sih syarat sekolahnya? Nah, gini sebenarnya kalau untuk yang memang menjadi primary kita punya target dari sekolah seniman pangan ini adalah memang dari keluarga petani, perimba, nelayan atau pengrajin makanan gitu istilahnya, yang generations of that, tapi kita memberikan warna baru. Gitu, warna baru adalah they understand bagaimana melakukan product development. Mereka tahu bagaimana memonetisasi melalui special interest tourism, bagaimana membangun branding, bagaimana memanfaatkan digital marketing, how to do pricing and costing gitu kan, how to do sales pitch. Jadi kita memberikan warna barunya adalah lebih di sana gitu. Tetapi sebenarnya priority utama kita adalah mereka, karena mereka yang istilahnya dari lahir itu sudah terkondisikan. Nah, tetapi tentunya dalam perjalanannya, karena pendekatan belajar kami itu kan action based learning, jeblosin aja langsung gitu kan istilahnya. Jadi misalnya pelatihan yang kami lakukan untuk gastrocultural tourism, jadi kita ambil perwakilan dari desa-desa, kemudian dilatih selama 5 hari bagaimana
mendesain konsepnya, mendesain menunya, milih ingredientsnya, menyajikan plating, menata meja, membangun narasi, membangun ambience, bikin pricing, costing, marketing segala macam itu 5 hari. Hari ke-6 ke-7 kita langsung jualan tiket. Dan mereka yang handle semuanya. Sehingga mereka dapat 360 experience bagaimana mulai dari belajar sampai benar-benar menjual tiket itu ke publik. Gitu. Nah, semuanya kita lakukan, semuanya sifatnya adalah action based learning seperti itu. Nah, ternyata teknik seperti itu efektif. Jadi even mama-mama dari suku-suku di Papua yang mungkin nggak suka baca tulis segala macam, kalau dengan action based learning mereka langsung paham. Gitu. Jadi it's easier for them to follow through gitu. Nah, jadi memang kuncinya itu adalah satu, bagaimana education itu disampaikan dengan cara yang friendly gitu kan. Dan sebenarnya terus terang banyak orang yang suka dengan pelatihan kita karena hari pertama kerjanya makan minum. Kalau tiap malam itu mereka kerjanya muter kita ajak makanan ke tempat lain. Misalnya gini, ada satu tempat di mana misalnya turismenya mostly Perancis sama Jerman, maka kita akan bawa mereka ke tempat makannya orang-orang Perancis dan orang Jerman. Mereka sukanya teksturnya kayak apa, level manisnya di mana, level asinnya di mana, level spice-nya di mana. Karena nggak mungkin mereka create something untuk mereka kalau mereka nggak dilatih lidahnya. Jadi melatih kepekaan itu ya, membedakan sensori organoleptiknya itu memang harus dilatih gitu. Jadi mereka suka, Mama kami suka pelatihan ini, kami kerja aja makan minum gitu kan kayak gitu. Nah, jadi itu yang memang kita mendesainnya itu sedemikian rupa sehingga istilahnya nggak di langit ketujuh lah gitu modelnya. Nah, jadi dengan begitu hopefully itu bisa effectively untuk bisa narik mereka menjadi entrepreneur, tapi kemudian akan ada partner-partner anak-anak muda yang kemudian meng-carry through to the world gitu, atau to the wider market gitu. Tapi mereka sendiri juga nggak blank banget gitu kan. Jadi mereka udah separuh jalan gitu. Jadi misalnya kalau di gastrocultural tourism, konten destinasinya sudah digarap oleh community ini, tapi mungkin yang jualan dan membawa si turisnya itu bisa mitra-mitra dari luar yang bermitra dengan komunitas gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi pendidikan nggak ada limit ya, artinya nggak mesti ada SMA atau apa. Justru kita ada pembatasannya adalah banyak yang gini anak-anak kota gitu kantoran, Bu saya mau dong belajar, aduh mohon maaf kita memang main beneficiary-nya harus either anak petani, perimba, nelayan, pengrajin atau have been doing it for minimum 3 years. Syarat itu ya. Jadi kalau Bang Fai mau belajar jadi petani dulu 3 tahun baru diterima gitu kan istilahnya gitu. Kalau kelas nyicip-nyicipnya boleh ikut kali. Walaupun akhirnya kita ketitipan dari pastilah. Programnya pemerintah, programnya donor-donor gitu kayak gitu itu oke lah gitu. Nah, terakhir nih Mbak Heli, karena kalau bicara pembicaraan kita ini kan pada akhirnya mengerucut juga ya, ini persoalan cara hidup ya, mode of living ya, dan juga gaya hidup lah gitu ya, yang di zaman modern ini kan berubahnya tuh kan transformasinya luar biasa ya, tadi ya kepandaian banyak yang hilang, kebiasaannya sangat berubah. Nah, mungkin dari pengalaman Mbak Heli sendiri gitu ya, kesadaran ya sekarang tuh istilahnya wawas, mindful gitu ya, menjadi lebih peka terhadap lingkungan dan segala isu itu bagaimana sih munculnya gitu? Nah, jadi gini, memang sekarang ini adalah we are on the age of branding. Everything is about branding, jenama gitu kan. Nah, jadi sangat penting sekali untuk kita merebranding budaya pangan warisan kita. Making it more relevant to the present and to the future, making it relevant untuk anak-anak muda gitu kan, making relevant for the wider audience gitu kan. Dan bagaimana itu dikoneksikan. Jadi gini, jangan kesannya overly romantic, terlalu susah gitu kan, terlalu kayaknya di awang-awang banget gitu. Making it as simple as the part of their daily life gitu. Nah, jadi memang we need to rebrand gitu. Jadi kayak contohnya misalnya gini, saya selalu suka mengambil contoh seperti ini. Kita lagi Indonesia, terutama Indonesia Timur atau daerah-daerah yang kering itu kan sebenarnya tanaman sayuran yang bisa tumbuh itu kan adalah daun kelor, which is daun kelor itu superfood. Kalsiumnya 14 kalinya susu, kemudian proteinnya 2 kalinya daging sapi, vitamin A lebih banyak dari wortel, vitamin C lebih banyak dari jeruk. Tetapi dulu itu dianggap nggak keren. Gitu kan. Nah, jadi begitu itu kemudian kita recreate menjadi a different products gitu kan. Nah, itu menjadi
menjadi cerita yang berbeda. Jadi akhirnya kita buat sebagai noodle. Nah, moringa noodle kita itu kita udah ekspor ke mana? Ke Afrika Selatan, supermarket nomor 1 mungkin totally 32 kontainer. Itu isinya mie kelor, mie ubi ungu, mie kunyit. Gitu kan. Nah, kemudian kita baru kirim juga ke Chile. Nah, jadi rebranding it sehingga our past become our daily. Gitu. Jadi we need to reformat, Pak. Gitu. We need to reformatting it. That's where innovation comes in. Gitu. Karena kalau tidak dijembatani gitu kan itu akan susah. Contoh misalnya gini, dodol. Dodol itu kan sebenarnya if you look into our ancient manuscript segala macam itu bahkan disebut gitu kan. Tapi sekarang ini dengan orang into healthy diets, gula ketemu tepung beras atau tepung ketan, that's agak massive gitu kan. Nah, padahal cita rasa dari dodol itu banyak yang suka. So what we did adalah we create coconut jam. Selai kelapa gitu kan. Jadi we still get the flavor tapi without tepung berasnya, tepung ketannya, sehingga apa? Yang tadinya dodol mungkin kalau ditanya anak-anak muda kapan terakhir beli dodol, kayaknya pada garu-garu kepala semua tuh kan gitu. Maksudnya apa ya gitu, kapan ya paling dikasih orang gitu kan. Nah, tetapi pada saat you create as a coconut jam itu menjadi makanan harian karena bisa untuk sarapan tiap hari. Jadi memang reformatting it gitu. Jadi innovation and branding itu menjadi penting. Innovation, branding, dan itu yang sebetulnya membawa istilahnya kan untuk revitalisasi ya. Jadi menghidupkan kembali gitu. Tapi itu tadi ya, inovasi jadi sangat-sangat penting. Iya, betul. Mbak Heli, ini terima kasih sekali lagi. Tapi satu mungkin gitu ya, karena ini pesan buat teman-teman yang bergerak di bidang kebudayaan gitu ya, dan kita nih masih berusaha ya mendekatkan terutama dengan kesadaran lingkungan. What would be your message gitu, pesan gitu ya untuk teman-teman ini? Nah, jadi budaya itu kadang-kadang Pak itu kesannya kayak di langit ketujuh. Itu kan image-nya begitu, kayak untouchable banget gitu. Nah, jadi bagaimana kita menarik budaya itu menjadi part of our daily life gitu, making it more relevant gitu. Itu sebenarnya lebih seperti itu gitu, sehingga karena memang budaya kita luar biasa. Maksudnya every aspect, dan sebenarnya makanan itu kan hanya salah satu elemen kebudayaan kita itu kan sangat holistik sekali gitu kan. Dan itu kait-mengkait gitu. Kayak kita misalnya kalau kita bicara jamuan adat nggak bisa dipisahkan dari fabrics, dari wastra yang digunakan gitu kan. Karena itu selalu pada saat jamuan adat juga wastranya juga keluar gitu kan. Kemudian craftsmanship yang lain itu juga akan keluar gitu kan. Kemudian pada saat kita bicara soal makanan misalnya gitu. Makanan itu tidak cukup berhenti pada bahan, tetapi kan ada alat-alat yang digunakan untuk melakukan produksi gitu kan. Nah, sebagai contoh misalnya gini, Bang Fai pernah tinggal di Jerman, pasti tahu bahwa tepung yang mahal itu adalah yang stone grinder, yang stone ground. Itu kan udah dilakukan sama orang kita zaman dulu, dari dulu begitu kan, yang pakai batu diputer itu kan Pak gitu. Can you imagine kenapa itu menjadi sekarang itu menjadi kekinian lagi? Karena Pak, kalau menggunakan mesin itu panasnya akan merusak struktur protein. Nah, struktur nutrisi yang ada itu jadi rusak. Tapi menggunakan batu dia tidak kena heat panas lebih dari 48 derajat gitu. Nah, jadi menggali kembali itu loh Pak, equipment peralatan dapur, kemudian kayak misalnya kuali segala macam itu luar biasa, karena itu kan konsepnya slow cooking, akan still retaining the nutrition gitu kayak gitu-gitu. Nah, jadi itu tadi gitu, dan itu kan elemen-elemen budaya yang sebenarnya bersentuhan dengan craftsmanship ya Pak. Not necessarily makanan, pengrajinnya lain lagi, pengrajin batu lain, pengrajin untuk tanah liat lain gitu kan, pengrajin bambu lain, tapi itu kan semuanya akan integrated gitu. Nah, kita nggak bisa menghidupkan ini kalau ini juga nggak hidup. Gitu, karena nanti akan jadi salah kaprah. Orang banyak mengatakan, aduh itu rendang nggak ada gizinya. Iya, kalau masaknya pakai kompor. Tapi kalau masaknya masih pakai tungku kayu bakar, itu konsepnya bukan flame tapi heat. It's a different teknik gitu. Jadi slow cooking sehingga tidak merusak. Gitu. Ini kayaknya Mbak Heli perlu bikin ensiklopedia soal ini gitu. Karena detail yang diceritain itu begitu banyak dan begitu menarik gitu. Dan juga begitu penting gitu ya. Jadi ya agak nyambung sedikit gitu ya. Jadi kan pada akhirnya kita bicara tentang sistem pengetahuan ya. Gitu ya, kebudayaan, sistem pengetahuan, dan itu kompleks. Sementara sekolah-sekolah kita nih belum ya
kayaknya bahkan sekolah menuju. kuliner kita sama sekali tidak mengangkat bahan pangan lokal. Rujukan tekniknya pun teknik masak Perancis. Semua professional school itu base-nya adalah based on kurikulum Perancis gitu. Terus kurikulum kita bagaimana gitu kan istilahnya gitu. So it's a big homework sebenarnya terkait dengan itu gitu. Justru banyak undangan-undangan untuk ngajar di sekolah-sekolah di luar sekolah-sekolah itu adalah dari luar negeri, bukan dari Indonesia gitu. I'm so sad, I'm happy, maksudnya of course I'm proud ya kalau diundang gitu kan di University Science Gastronomy di Italia atau di mana, tapi at the same time we're sad gitu, kok yang di lokal nggak pernah undang ya gitu. Jadi itu tadi gitu, so it's so sad gitu karena kesannya bahwa budaya pangan lokal itu kayak ya kelas 2 gitu, padahal sekarang justru the reason why we can enter the global market justru karena kehebatan menyelesaikan global health diets, addressing the climate change gitu kan, dan produk-produk kita, ingredients kita itu semuanya climate friendly. Gitu. Nah ini kan sekarang everybody is talking about climate friendly, you know kan, climate positive, nature positive. Aduh, kita udah melakukan dari zaman dulu. Kita hidupin lagi aja deh, gitu kan. Kembalikan aja lagi, gitu kan, restore gitu what we used to have, gitu istilahnya gitu. Ini benar-benar luar biasa ya percakapannya gitu, karena tadi ya berarti berangkat dari lokal, ketahui apa yang kita miliki, kembangkan dengan inovasi gitu, dengan cara begitu kita sebetulnya bisa berkontribusi. Betul, tapi terus terang I enjoyed waktu melakukan proses di PKN walaupun itu sedang pandemi ya gitu. Karena saya realize kan biasalah di challenge, I've never done it before gitu kan, being challenged gitu kan. Nah tapi saya realize kayaknya ada satu yang harus dilanjutkan, itu adalah kompetisi-kompetisi terkait dengan mendokumentasikan budaya pangan. Karena itu akan menjadi sumber ensiklopedi untuk budaya saya gitu kan, dan orang akan bisa merujuk. We will never know bahwa itu jewawut ditanam dengan padi bersamaan kalau bukan karena video yang masuk gitu kan. Jadi banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang istilahnya kalau sekarang tuh apa Pak, citizen journalism gitu kan. Nah biarkan bahwa citizen itu juga melakukan itu, tapi harus ada insentif for them untuk melakukan itu gitu, karena we need to capture as much as possible dari aja saya Papua terlalu banyak gitu itu. Tapi udah banyak ya sekarang yang mulai ikut meniti jalan ini ya. Iya, chef-chef muda pun juga udah banyak yang mulai melakukan eksplorasi, tapi saya selalu men-challenge satu hal, what's in it for the community. Gitu, karena jangan sampai datang get the knowledge, they get famous, they get the branding, tapi the community-nya masih tetap kayak gitu. Jadi it's always a challenge adalah bahwa whatever we do is always impacting the community. Gitu, karena at the end of the day they are the guardian. Gitu, mereka lah yang penjaga warisan itu yang sesungguhnya. Gitu. Jadi we have to take care of them. Kalau kita mau take care kedaulatan pangan kita, maka kita harus take care the community yang menjadi penjaga pangan warisan itu gitu. Very nice ending. Mbak Heli, terima kasih sekali. Sama-sama. Sudah bersedia mampir. Terima kasih sudah diundang. Dan kita masih pasti ketemu dalam pekerjaan-pekerjaan berikut. Siap. Ya, makasih Mbak Heli. Sama-sama.